Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bertemu dengan Ibu Maria di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya saudara semua menanti-nantikan YouTube berikutnya yang akan ditayangkan. Sesuai dengan janji saya akan ditayangkan satu kesaksian daripada seorang ibu bernama Ibu Yeni di Jakarta. Dia salah satu subscriber Pas Agape. Saya sangat senang sekali bisa berbicara dengan dia, bahkan video call. Sempat video call-nya saya rekam untuk ditayangkan di dalam YouTube. Ini menjadi satu kesaksian di mana dia tahun 2020 10 Juni dia mendengar suara Tuhan audible pada waktu tengah malam dia baca Alkitab. Dan dia juga memberitahukan semenjak tahun 2016 dia ikut grup baca Alkitab. Setiap hari baca 10 pasal dari 2016. Ibu Yeni ini bukan ibu yang muda lagi, tetapi dia semangatnya untuk mencari Tuhan, untuk baca firman, untuk berdoa sangat luar biasa. Jadi satu contoh ya bagi saudara-saudara dan saya, boleh setiap hari baca Alkitab dengan tekun dan setia. Dan kami juga dari Pas Agape semuanya sedang gencar-gencarnya terus kita baca firman, ada yang 10 pasal, 15 pasal, ada yang 30 pasal, bahkan saya coba nih satu hari satu kitab, dari satu hari misal Kejadian, hari kedua Ulangan ya, terus ya. Saudara, itu akan membuka panca indera roh ya, di mana kita di akhir zaman ini diperlukan kepekaan di dalam roh, karena masa-masa sukar yang di depan kita mari kita persiapkan dari sekarang saudara. Ya, karena kita tahu di mana tahun 2020 dan 2021 itu adalah tahun di mana Tuhan bilang ke saya adalah sakit bersalin sedang dimulai. Bumi ini sedang memulai sakit bersalin. Belum kedatangan Tuhan, belum rapture saudara. Tapi kita sudah merasakan dari 2020 sampai 2021 itu kuda putih sudah berjalan. Ada penyakit sampar di mana-mana dan saudara pun jangan sampai terkecoh, minta hikmat sama Tuhan. Tanda binatang itu melalui apa ya saudara? Nanti saudara akan muncul di dahi dan di tangan tanda itu. Nah, saudara hati-hati pada akhir zaman ini, ayo melekat sama Tuhan. Jangan sampai kita tidak sampai kepada kerajaan Allah, tapi kita terhilang. Lebih lagi perkuat manusia roh, apa-apa tanya Tuhan, apa-apa tanya Roh Kudus, melekat sama Tuhan, dan kita percaya di akhir zaman ini akan terjadi masa-masa yang sukar sekali. Oleh sebab itu, mari kita melekat sama Tuhan dan percaya ada perlindungan, ada pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudara silahkan nanti menonton dari kesaksian Ibu Yeni ini yang sangat memberkati kita semua. Amin. Ya Bu, saya juga agak gaptek juga Bu kalau mau bikin video, mau Zoom aja anak saya yang ngaturnya. Gitu. Jadi saya langsung aja Ibu. Jadi tanggal 10 Juni 2020 saya sedang baca Alkitab. Itu antara jam 1 sampai jam 2 itu. Jadi Tuhan berbicara itu pakai antara waktu gitu, kira-kira berapa 2-3 menit baru dia bicara lagi. Jadi yang saya kagetnya itu pertama waktu saya baca, waktu saya lagi baca Alkitab, suara keras sekali, jelas sekali di ruangan saya itu. Tuhan bicara seperti ini. Bersiaplah begitu. Saya kaget waktu pertama kali dengar kata-kata itu. Kemudian saya diam. Saya lihat kanan kiri. Saya itu di rumah sendirian, Ibu. Bapak sudah 9 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Anak-anak saya sudah berkeluarga semua. Jadi saya sendiri di rumah. Nah, setelah itu saya langsung bicara gitu, Tuhan mau saya bersiaplah dalam hal apa, Tuhan mau saya apa yang harus saya buat, saya lakukan. Kemudian suara itu ada antara lah kira-kira mungkin 1-2 menit kemudian suara itu datang lagi, bersiaplah begitu. Sampai 3 kali
katakan bersiaplah gitu. Mm-mm. Saya bilang, Tuhan, saya siap Tuhan. Mau saya, Tuhan perintahkan apa untuk saya. Lalu datang lagi suaranya bilang, bersiaplah. Saya langsung di tempat tidur tuh saya sujud, saya, Tuhan maunya saya apa? Tuhan mau saya bersiaplah. Oke Tuhan, saya siap aja Tuhan. Tuhan mau apa yang saya harus lakukan. Terus suara itu datang lagi, aku segera datang. Begitu, cuma satu kali dia bilang begitu. Aku segera datang. Saya merinding itu. Aduh Tuhan, Tuhan mau datang ya? Tuhan mau panggil saya atau Tuhan mau datang di awan-awan? Tuhan, kalau Tuhan mau datang, saya nggak mau tinggal di dunia ini Tuhan. Saya nggak mau, saya bilang. Tolong saya juga, Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan, saya bersama-sama Tuhan di awan-awan yang permai gitu. Kemudian suara itu datang lagi, sempat saya kaget juga karena sudah agak lama senggang. Suara itu datang lagi bilang, berjaga-jagalah. Baik Tuhan, tolong pimpin saya bilang. Terus suara itu datang lagi, berjaga-jagalah sampai 3 kali Ibu. Tuhan katakan itu. Akhirnya saya berdoa, saya serahkan, saya bilang Tuhan, saya serahkan tubuh roh jiwa raga saya untuk Tuhan. Ya, jadi memang selama ini saya komitmen berdoa syafaat. Ya, doa syafaat itu doakan anak cucu, doakan besan, doakan juga teman-teman oma-oma, opa-opa yang pelayanan juga kita suka kur, tapi pakai Zoom Ibu. Iya. Kemudian saya doakan juga bangsa dan negara, bangsa-bangsa, para misionari, para penginjil, para pendeta, termasuk Ibu. Saya selalu doakan. Amin, makasih. Minta Tuhan, Engkau berkati Ibu ini, biarlah tanda-tanda heran menyertai beliau. Itu selalu saya mintakan sama Tuhan, sama Bapa di surga ya Ibu. Nah, kemudian saya kasih tahu anak-anak saya, kalau selama ini Tuhan kasih waktu kita 24 jam. Kalian kasih waktu sama Tuhan berapa jam? Saya bilang sama anak-anak. Kalau kalian bangun tidur berdoa, makan berdoa. Terus kalian mau berangkat kerja atau mau kerja berdoa. Mau makan malam berdoa. Mau tidur kalian berdoa. Kalau di total berapa jam itu? 1 jam pun mungkin nggak nyampe, saya bilang. Sementara Tuhan kasih 24 jam. Jadi sekarang ini sudah waktunya. Sudah waktunya kita beri waktu sama Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan. Dengan apa? Dengan kita baca Alkitab, rutin. Kita juga berdoa. Supaya kita tahu apa isi hati Tuhan. Bagaimana kita tahu apa isi hati Tuhan kalau kita nggak mau baca firman setiap hari? Jadi itu yang saya sampaikan ke anak-anak saya, Ibu. Saya juga merasa, aduh caranya gimana ya, saya mau ceritakan ini sama siapa, sama hamba Tuhan mana, ketemu sama pendeta, karena saya sudah umur begini kan sudah nggak bisa masuk gereja lagi, Bu. Jadi gerejanya gereja online aja, begitu. Itu aja Ibu Maria yang saya mau sampaikan. Semoga ini bisa menjadi berkat